Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini khusus kita juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sebelum kita ibadah, saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya ya. Haleluya. Saudara, haleluya. Sungguh Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Kami datang lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang lagi untuk memuji-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Karena Engkau lah kerinduan kami Tuhan. Tiada yang lain, tiada pribadi yang lain selain Engkau Yesus Kristus yang menjadi pujian dan kerinduan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami panggil, hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, ku berdiri bawah
kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Haleluya. 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 Kami rindu Engkau, kami butuh Engkau, Yesus, Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Engkaulah kerinduan kami, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan namamu Tuhan, ditinggikan namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau merenungkan Engkau terus, kami mau merenungkan Engkau Tuhan. Betapa, betapa Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Inilah yang ku renungkan,
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Yang layak ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karena kami tetap bersuka di dalam-Mu Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bolehkah melihat bagi Allah kita? Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang ajaib. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang baik Tuhan. Biarlah hati kami bersuka di dalam Tuhan. Saat kami ada di dalam rumah Tuhan. Saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Sukacita daripada-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Itu boleh kami rasakan saat ini. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau amat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberi yang terbaik saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Biar itu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan di tempat ini. Dan kami boleh rasakan Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala
pujian kita, hatiku percaya. Haleluya. Walaupun dunia bergoncang, walaupun saat ini kita mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan, membuat hati kita, iman kita juga mungkin agak goyah karena situasi yang tidak memungkinkan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Kita akan teruskan pujian kita, kami terima. Haleluya. Saya mau untuk bagi berdiri.
kita akan terus menerima kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Kita percaya bahwa kemenangan telah terjadi di tempat ini. Kalau hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kita juga mengalami kemenangan di dalam Tuhan, karena Tuhan baik. Haleluya. Sambil persembahan pertama dijalankan, kita pujikan kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami tetap datang untuk menyembah di dalam hadirat, dalam kekudusan, karena kami percaya kemenangan telah terjadi di tempat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Ini setiap hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga kami. Bahkan setiap saudara-saudara kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami percaya dalam setiap hidup kami ada Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan Tuhan yang memerdekakan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Kami adalah ahli waris janji-janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Buat kami semua Tuhan. Ingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kebenaran firman-Mu Tuhan juga memerdekakan setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa pagi hari ini Tuhan, tepat di hari kemerdekaan bangsa dan negara kami yang tercinta Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena campur tangan Tuhan atas setiap bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, dan pimpin dan sertai terus bangsa negara kami yang tercinta ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan lebih lagi ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan, kami menerima janji itu dan bangsa kami Engkau akan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Saya mengucap syukur dan banyak terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Ibu, saudara-saudari tempat ini. Saya diberi kesempatan untuk melayani di gereja saudara. Amin. Kalau nggak kenal nggak sayang, saya mau perkenalkan diri saya dulu bahwa nama saya Yogi Kurniawan. Saya melayani Tuhan juga bekerja juga melayani Tuhan. Amin. Dan saya bekerja di Jombang, saya tinggalnya di Malang. Jadi kehidupan saya ini nomaden Bapak Ibu. Sering keluar kota dan Surabaya, kota Surabaya juga nggak asing. Saya sering ke Surabaya di tahun-tahun di bawah sebelum Covid gitu Bapak. Banyak teman juga di Surabaya. Dan kebetulan saya juga dibesarkan di GPDI saudara. Dan kebetulan saya dibesarkan di GPDI Zainul Arifin di Malang, tempatnya Pak Yusak Chong. Terus kenapa gitu ya kok saya selalu kalau orang lihat itu kok Pak kok masih muda gitu ya, sudah melayani begini-gini. Dibilang muda itu ya enggak muda saudara. Kebetulan umur saya sudah 40 lebih. 45 plus saudara. Amin. Tapi saya kira percaya kalau kita mau benar-benar hidup di dalam hadirat Tuhan, kita benar-benar selalu haus dan lapar akan Tuhan. Saya kira percaya bahwa hidup kita akan selalu mengalami sukacita. Amin. Dan sebelumnya saya juga mau bersaksi tentang pelayanan saya. Jadi saya ini pelayanan memberi makan orang-orang di pinggir jalan Bapak Ibu. Jadi singkat cerita di tahun 2003 ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan saya masih ingat bahwa waktu itu saya mengikuti 10 hari doa pencurahan Roh Kudus di gereja saya. Ketika saya mengalami persoalan, masalah, namanya anak muda, masalahnya ya seperti itu. Tahu kan ya masalah anak muda? Siapa yang tahu masalahnya anak muda? Kenapa Bu? Pacaran. Haleluya. 100% benar ngalami broken heart gitu ya. Ngalami broken heart gitu. Akhirnya disitulah saya cari Tuhan. Tapi puji Tuhan, dan disitulah ketika saya mau mengikuti 10 hari doa pencurahan Roh Kudus, saya benar-benar yang ngalami namanya jamahan Tuhan dalam hidup saya. Saya mulai kecil sudah Kristen Bapak Ibu.
Saya mulai kecil sudah Kristen, saya dilahirkan di keluarga Kristen dan kebetulan keluarga besar. Besarnya berapa Pak? Saya 10 bersaudara dan saya anak yang terakhir. Dan cowok sendiri, amin. Kalau zaman dulu KB-nya orang zaman dulu itu keluarga besar. Kalau sekarang KB-nya cuma 2 anak. Jadi ketika saya kecil, saya ingat sekali bahwa saya diajak ke gereja gitu saudara. Saya mulai kecil sudah Kristen, sampai saya SMA, kuliah gitu ya. Saya itu cuma tahu Tuhan Yesus itu cuma dengar dari kata orang. Saya cuma tahu dengar dari, terima kasih Pak. Saya cuma dengar dari Bapak Gembala saya khotbah. Saya cuma tahu bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Itu saya cuma dari membaca dan dari film-film, saudara. Tapi saya nggak kenal yang namanya benar-benar pribadi Tuhan Yesus itu seperti apa. Dan ketika saya benar-benar mengalami yang namanya persoalan hidup, saya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya berdoa puasa dan saya mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Dan disitulah saya benar-benar, oh ini tahu Tuhan itu. Saya dulu nggak percaya Bapak Ibu yang namanya manifestasi Roh Kudus, itu nggak percaya. Tapi ketika saya benar-benar pada waktu itu berdoa, saya benar-benar namanya orang masalah, saya berlutut, sedih, dikecewain, kepahitan gitu ya. Nangis ya, doa itu nangis itu. Tapi ketika selang beberapa menit saya berdoa, ketika saya benar-benar berlutut sama Tuhan, saya ngerasain ada sesuatu yang masuk dalam hidup saya. Ada yang menjamah hidup saya dan rasakan ketika itu menyampai ke hati saya tuh mengalami yang namanya damai sejahtera. Saya mengalami yang namanya ketenangan. Saya mengalami yang namanya sukacita daripada Tuhan. Sampai ekspresi orang sukacita itu kepingin ketawa. Saya tuh sempat bingung. Saya berdoa, kok saya ini sedih, saya ini hancur hati. Tapi ketika saya mengalami zaman ini, kok saya kepingin ketawa sendiri ya. Saya takut apa saudara? Bukan saya ngomong ya. Nah namanya orang punya masalah, stres. Ketika kita ngalami ketawa-ketawa, saya tuh ingatnya orang-orang yang jalan-jalan di pinggir jalan ketawa sendiri itu saudara. Saya takut seperti itu. Saya ingat Bapak Gembala saya mengatakan kalau ada sesuatu terjadi dalam hidupmu, tengking aja dalam nama Tuhan Yesus bahwa nama Tuhan Yesus nama yang berkuasa. Saya tengking Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus roh-roh yang bukan daripada Tuhan pergi dari hidup saya. Berhenti, hendak saudara. Itu hari pertama. Hari yang kedua, saya datang lagi ke GPDI di sebelahnya Nguling, GPDI Janul Arifin di Malang itu saudara. Saya berdoa lagi. Saya ngalami hancur hati lagi. Saya ngalami mencucurkan air mata lagi. Saya ngalami kesedihan. Tiba-tiba saya ngalami hal yang sama lagi. Ada yang menjamah hidup saya. Dan hal itu terjadi terulang lagi. Saya ngalami damai sejahtera sukacita lagi. Saya kepingin ketawa lagi saudara. Disitulah saya sampai berpikir, saya sungkan sama teman sebelah kiri kanan saya. Masa doa kok mau ketawa? Di situ saya benar-benar berpikir lagi, saya tengking lagi lebih keras. Mungkin yang hari pertama tengkingan saya kurang keras. Saya ngomong sama Tuhan di hari yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh yang bukan daripada Tuhan pergi dari hidup saya. Berhenti, hendak Bapak Ibu. Dan di hari yang ketiga, saya datang lagi, saya ikuti doa itu lagi. Di hari yang ketiga saya berlutut lagi, saya mengalami hancur hati lagi. Saya mengalami hal yang sama lagi, saya mengalami jamahan Tuhan. Dan di hari yang ketiga saya sudah mulai gimana ini. Kalau ini roh setan, roh iblis, terus kok datang terus gitu ya. Saya tengking kok enggak berhenti gitu ya. Saya cuma akhirnya bilang sama Tuhan ini, Tuhan kalau ini roh kudusmu, kalau ini roh yang daripadamu, aku terima. Ketika saya habis mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Saya seperti orang yang diguyur air. Bukan dengan cebok, ini enggak saudara. Seperti bak gede itu diangkat seperti guyur dalam hidup saya. Saya benar-benar di situ mengalami tubuh saya bergoncang. Saya mengalami sukacita yang luar biasa. Disitulah saya benar, oh ini toh Roh Kudus. Semenjak detik itu Bapak Ibu, saya benar-benar mengalami perubahan dalam hidup saya.
Bukan cuma manifestasinya, bukan cuma saya ngalami sukacita, saya kepingin ketawa. Tapi hidup saya mulai diubahkan oleh Tuhan. Saya yang dulunya baca itu gak suka. Bahkan lihat komik aja gak suka. Tapi ketika saya ngalami sesuatu, ngalami jamahan Tuhan, ngalami kepenuhan Roh Kudus itu Bapak Ibu. Hidup saya mulai berubah, saya mulai suka baca. Dan saya selalu merindukan kalau tiap pagi gak baca firman Tuhan itu gak enak. Setiap saya ke toko-toko buku yang saya cari adalah buku-buku rohani. Jadi hidup saya selalu ingin ketemu Tuhan. Hidup saya ingin selalu merenungkan firman-Nya. Dan mulai dari satu ayat, 2 ayat, 1 pasal, 2 pasal. Sehari 1 kitab sampai 3 kitab pernah. Saya bukannya di sini saya mau sombong enggak. Tapi disitulah Tuhan menggerakkan hidup saya dari dalam. Hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Yang dulunya saya suka main-main. Saya lebih suka berdoa mengunci kamar di dalam kamar. Saya benar-benar diproses dan disitulah saya mengalami banyak sekali perjumpaan dengan Tuhan. Saya banyak sekali lebih mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Yang dulu saya tahu Tuhan cuma dari kata orang, dari dengerin khotbah. Tapi sekarang saya mengenal Tuhan, saya bisa ngobrol sama Tuhan. Seringkali banyak anak-anak Tuhan mengatakan bahwa aku punya Tuhan yang hidup, aku punya Tuhan hidup, Tuhanku hidup, Tuhanku hidup. Tapi menjadi pertanyaan, pernah gak kita ngobrol sama Tuhan? Pernah gak kita dengar suara Tuhan? Saya kira percaya kalau kita semua punya Tuhan yang hidup, Tuhan pasti mampu berbicara dalam hidup saudara dan saya. Dan kita bisa ngobrol sama Dia. Amin. Dan semenjak saat itu saya mengalami perubahan hidup saya. Dan suatu ketika saya dengar suara Tuhan dalam hati saya. Tuhan bilang ini, "Yok, layani itu orang-orang yang tidur di pinggir jalan." Waduh. Saya ini tidak pernah pelayanan, saudara. Cuma di gereja itu sebagai choir gitu. Terus saya tanya sama Tuhan, gimana Tuhan caranya melayani mereka? Tuhan jawab, saudara, beri makan mereka. Bahwa tubuh mereka perlu makanan. Terus Tuhan, beritakan keselamatan di dalam aku, Yesus Tuhan. Karena jiwa mereka perlu aku. Tuhan ngomong seperti itu, saudara. Saya masih kuliah waktu itu, saya masih muda sekali. Saya cuma bingung bagaimana ya ke jalan itu. Bagaimana ya saya ketemu mereka. Bagaimana saya memulai untuk memperkenalkan Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidup mereka. Saya bingung Bapak Ibu. Saya tunda-tunda, saya gak ngelakuin. Saya sampai 2 bulan, saya ingat sekali 2 bulan itu. Hidup saya gak tenang. Saya seperti orang dikejar-kejar. Gak tenang. Akhirnya suatu ketika saya berdoa malam, saya akhirnya memutuskan ya sudah aku mau jalan hari ini. Saya ngajak teman saya berempat. Namanya masih kuliah, enggak punya duit, saudara. Dari uang saku kita kumpulin waktu itu kita beliin nasi goreng di Malang itu banyak dok-dok itu ya. Waktu itu harganya masih 2.500. Itu dapat 10 nasi bungkus waktu itu. Akhirnya mulailah saya memberanikan diri malam-malam menyusuri pinggir-pinggir kota, di pinggir-pinggir toko, saudara. Nunggu tokonya tutup. Jadi jalannya malam, jam 10 ke atas itu. Akhirnya saya mulai bagi, saya ingat sekali waktu itu ada di depannya pasar, ada seorang bapak-bapak tua. Mulailah saya memberanikan sendiri untuk membagi makanan itu. Saya bangun nih, Pak. Bangun saudara bapaknya, hei gitu. Saya ajak ngomong, jawabannya hei gitu. Aduh saya kagetnya bukan main saudara. Wah ini ODGJ ini saya kata. Diajak ngomong, enggak bisa akhirnya. Sudah Pak, berkat Tuhan saya bilang gitu. Saya sama teman gimana ini? Didoain gitu. Kita doain, kita tinggal pergi saudara. Udah bisa diajak ngomong ya. Terus saya ingat lagi, saya jalan lagi. Ada satu lagi bapak-bapak, saya hampiri lagi saudara. Saya hampiri, saya bangunin, Pak ini ada makanan, ada berkat Tuhan. Terus bapak ini bangun gitu saudara duduk, ngobrol gitu. Terus dia tanya, dari Kristen ya Mas? Oh iya Pak. Itu sudah kaget, sudah ngeredek saudara. Pertama kali jalan di jalan itu. Sudah ngeredek. Iya Pak. Terus dia bilang, saya juga Kristen Katolik. Wah mulai tenang saya saudara. Terus dia mulai ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, Pak mau didoain? Mau. Gitu. Didoain apa Pak? Terus dia mulai cerita tentang kehidupannya. Kenapa dia tidur di pinggir jalan. Dia tidak bisa bekerja lagi saudara.
Ternyata dia ketika dia bilang aku gak bisa bekerja lagi, dia mengangkat kakinya satu ini saudara. Ternyata kaki satunya ini palsu. Diangkat kaki palsunya ditunjukkan saya ini. Saya mengalami kecelakaan kerja di pabrik saya bekerja. Dan sekarang saya tidak bisa bekerja dan saya tidur di pinggir jalan. Akhirnya ya Pak kita berdoa. Mau saudara, saya doain sama teman saya. Kita doain. Selesai, saya suruh makan, saya ngeliat bapaknya ngeluarin air mata gitu saudara. Saya kira percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Terus setelah itu saya menyusuri lagi sampai ke alun-alun saudara. Saya lihat ada seseorang ibu-ibu tua yang tidur di pinggir jalan. Saya hampiri dia. Saya hampiri, saya bangunin. Bu. Dia bangun saudara. Tidurnya itu beralaskan karung plastik gitu saudara. Selimutnya ini juga plastik. Saya ingat sekali di atasnya itu ada payung kecil gitu saudara. Terus di atasnya payung itu ada tempat alat jalan untuk bantu jalan itu disenderin di rolling door-nya toko gitu saudara. Saya bangunin, Bu. Ada berkat Tuhan saudara. Bangun saudara, bangun. Dan saya masih ingat namanya Mbok Siti. Saya ingat sekali pada waktu dia bangun, duduk gitu saudara. Dia membetulkan rambutnya yang putih semua saudara gitu saudara. Dia bangun, saya ngobrol, Bu ini makanan, saya ngobrol kenapa kok tidur di pinggir jalan gini. Disitulah saudara terjadi sesuatu yang itu menurut saya menampar hidup saya. Mbok Siti ini mulai bersaksi bahwa dia bilang aku ini juga Kristen. Dulu kaki saya itu kalau jalan nyeret gini Mas katanya. Tapi saya didoain sama oleh Bapak Pendeta siapa itu dia bilang. Kaki saya sekarang sudah disembuhkan Tuhan. Waduh saya itu agak lega saudara ya. Kaki saya disembuhkan Tuhan gitu. Tangan saya dulu tuh pengkor gini. Sekarang sudah disembuhkan Tuhan. Mbok saudara yang sudah usianya udah tua. Kira-kira hampir 70 lebih ke atas lah. Dia menyaksikan karya Tuhan dalam hidupnya. Dia menyaksikan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Di situ saudara saya benar-benar merasa ditegur oleh Tuhan. Ada suara yang mengatakan, nih lo lihatan. Ada saudara seimanmu yang tidur di pinggir jalan. Yang tidurnya beralaskan plastik, selimutnya plastik. Itu kalau malam di Malang itu kalau malam di atas jam 10 itu udah mulai dingin udaranya saudara. Itu kalau dia tidur di pinggir jalan. Kalau ada mobil dengan kecepatan tinggi itu anginnya itu kerasa banget. Dia kalau ada hujan saya lihat itu di emperannya toko itu saudara. Kalau hujan itu nampas kena saudara. Tuhan ingetin saya, Tuhan tegur saya, lihat ini. Dengan keterbatasannya dia mau menjadi saksiku kata Tuhan. Dia mau bersaksi akan mujizat Tuhan. Dia mau bersaksi akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Saya seperti ditempeleng oleh Tuhan saudara. Kenapa saya yang masih muda, saya yang masih bisa tidur enak, saya masih bisa makan enak. Tapi tidak mau untuk menyaksikan cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Banyak sekali kita anak-anak Tuhan gak mau malu-malu untuk bersaksi buat orang lain bahwa Yesus Tuhan itu adalah juru selamat kita. Akhirnya sampai di situ saudara, saya cuma bilang ampuni Tuhan, oke saya mau bersaksi lebih lagi Tuhan. Dan saya mulai bagi dari 10 nasi bungkus Bapak Ibu. Kemudian berkembang menjadi 25, 50. Dan sampai 50 itu saya bagi setiap minggu saudara. Dan suatu ketika saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan saya tidak punya uang lagi. 50 itu kalau pada waktu itu tahun 2004 nominalnya lumayan saudara buat orang-orang kuliah yang nggak punya pekerjaan gitu ya. Belum pernah punya penghasilan gitu ya. Akhirnya saya cuma bilang tidak punya uang saudara. Tuhan saya bilang. Tuhan jawab saya gini, buat persekutuan buat mereka. Saya itu akhirnya dengar suara Tuhan seperti itu saya rasanya madek gitu saya. Ngomong laporan sama Tuhan tidak punya uang, disuruh buat persekutuan. Uang dari mana Tuhan? Akhirnya singkat cerita saya mulai sharing sama teman-teman saya saudara. Ada beberapa teman akhirnya kumpul mau support gitu saudara. Ayo kita buat persekutuan buat mereka. Kita buat persekutuan buat mereka. Dan akhirnya terjadi pada waktu itu 50 orang yang hadir. Dan pada waktu itu karena kita tidak punya uang. Kita mahasiswa bikin yang namanya proposal. Dan pada waktu itu saya ingat sekali saya bikin 30 proposal.
Dan 30 proposal itu menghasilkan pada waktu itu tahun 2004 mendapatkan uang 5 juta. Saudara. Besar ya? Haleluya. Karena apa saudara? Kenapa Pak perlu uang segitu besarnya? Karena saya harus jemput mereka saudara. Saya harus sewa gedung. Saya bukan anak pendeta, saya bukan pendeta. Pada waktu itu saya masih kuliah saudara. Saya harus sewa gedung, saya harus sewa mikrolet. Saya harus nanti buat makan mereka. Buat beli bingkisan buat mereka. Jadi perlu dana besar saudara. Tapi puji Tuhan dengan kita sebar proposal kita dapat 5 juta. Kemudian acara berjalan selesai dengan baik selesai. Di bulan berikutnya saudara, saya bikin persekutuan lagi buat mereka. Pikiran mahasiswa saya jalan lagi. Kalau 30 proposal pada waktu dapat 5 juta. Saya mau bikin yang lebih banyak. Dan saya ingat pada waktu itu saya bikin 50 proposal. Kalau 30 proposal dapat 5 juta. Kalau 50 proposal dapat berapa? Kalau yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ayo. Mumpung ini hari kemerdekaan Pak ya. Kalau 30 proposal dapatnya 5 juta. Kalau 50 proposal dapatnya berapa? Berapa? 10 juta. Terus berapa? 8,3. Terus ada lagi satu lagi. 10. Udah. 30 proposal saja dapat 5 juta saudara. Saya bikin 50 proposal. Yang saya dapatkan saudara, 0. Saya ini sama teman-teman sudah bagi kupon ke mereka di pinggir jalan. Seminggu hari H sebelum acara dimulai, kita sudah kasih tanggal ke mereka itu sudah di setiap kuponnya untuk nuker bingkisan. Tidak dapat dana sama sekali saudara. 0. Aduh, saya pusingnya bukan main. Saya kira percaya kalau panitia Natal di gereja kalau nggak ada dana itu pusingnya bukan main. Saya ngalami itu Bapak Ibu. Saya akhirnya gimana Tuhan? Saya pusing, saya sudah ya ndredeg, ya takut, ya khawatir. Pusing jadi satu saudara. Lemes akhirnya, bisanya cuma lemes. Akhirnya saya ingat sekali pada waktu itu, seminggu sebelum hari H itu saya bingung. Saya pada waktu itu ke gereja terus pulang gereja saudara. Saya ingat saya keluar dari gedung gereja itu dengan lemes gitu saudara. Gimana Tuhan itu? Saya cuma menengadahkan kepala saya ke langit, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan gimana Tuhan, gak ada dana ini Tuhan. Di situ saya dengar lagi suara Tuhan untuk yang kedua kalinya dalam hati saya. Tuhan bilang gini saudara. Yok, kamu kok gak percaya sama aku Tuhan? Aku ini loh mampu, aku ini Tuhan, aku ini Raja. Mampu menyediakan semua yang menjadi keperluan, kebutuhan. Aku ini Raja loh, aku ini Tuhan loh. Tuhan bilang, jangan berharap sama manusia, Tuhan bilang itu. Aduh Bapak Ibu, saya seperti ditampar oleh Tuhan untuk yang kedua kalinya. Saya langsung pada waktu kaget, saya, ya Tuhan ampuni saya, ampuni aku Tuhan. Saya sampai cuma bisa nangis saja, ampuni aku Tuhan. Dan singkat cerita saudara, setelah saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan temukan beberapa orang, saya cuma share aja gini. Akhirnya kita teman-teman urunan yang sedapat-dapatnya, puji Tuhannya nutup saudara. Saya enggak jadi, saya cuma bayangkan gini, kalau saya ngadain acara, dan itu yang saya ajak itu orang-orang yang tidur di pinggir jalan, anak jalanan gitu saudara. Yang maaf kadang dari sisi mental, karakter itu enggak setertib kita yang lebih beruntung dari mereka gitu ya. Kalau seandainya terus saya ada terus nggak ada makanan terus kan saya sasarannya Bapak Ibu ya. Sudah ngajak, sudah kasih kupon tapi kok nggak ada apa-apa gitu ya. Dan puji Tuhannya semuanya terpenuhi. Dan puji Tuhannya mulai dari situ saya tidak mau lagi berharap sama manusia. Saya tidak mau lagi bikin yang namanya proposal Bapak Ibu. Dan mulai dari detik itu saya cuma mau belajar untuk berharap sepenuhnya sama Tuhan. Mulai dari 50, 100, 150 sampai 200. Setiap minggu kita memberi makan 200 orang. Mulai saya kuliah dari uang dari mana? Dari Tuhan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan sampai kita bisa buka dapur umum di Malang. Saya bikin yayasannya namanya Yayasan Kemah Pertemuan. Setiap minggu kita beri makan 200 orang. Amin. Itulah singkat cerita sisi panggilan Tuhan pelayanan saya di Malang saudara. Oke, mari kita sama-sama masuk firman Tuhan. Agak lama enggak apa-apa ya.
Saya saudara, kalau melayani Tuhan, masuk di gereja, khususnya GPDI, saya itu punya ikatan batin gitu loh saudara. Karena saya itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mulai kecil itu dididik di GPDI. Saya cuma, kadang Tuhan itu ingatkan saya, apa sih GPDI itu? Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Gitu. Yang menjadi pertanyaan, saya dari kecil dulu, saya ngelihat banyak sekali perkembangan gereja GPDI itu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Gitu ya. Banyak sekali. Saya ngelihat, saya ngerasa ini namanya benar-benar gereja Pantai Kosta. Saya ingat yang namanya api Pentakosta. Saya cuma mau mengingatkan di mana api Pentakosta kita. Kalau kita berbicara tentang Pantai Kosta, berbicara tentang apa saudara? Hari di mana pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan buat hidup saudara dan saya. Kita sebagai anak Tuhan, mana api Pentakosta kita? Seringkali kita mengatakan bahwa hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah rumah Tuhan. Di mana ada Tuhan, di mana di dalam hidup kita Tuhan itu duduk sebagai Tuhan dan Raja atas hidup saudara dan saya. Memimpin di atas hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita enggak mengalami kemenangan, kita enggak mengalami kemerdekaan, kita masih terjerat dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan apapun. Di dalam masalah ekonomi kita terjerat utang piutang, terjerat apapun masalah kehidupan kita. Bukankah kita sama-sama mau sadar bahwa di dalam hidup saudara dan saya ini ada Tuhan. Bagaimana kita mau benar-benar memberikan ruang, benar-benar hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Lewat siapa pribadi Tuhan siapa? Roh Kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, GPDI khususnya, kita tahu apa arti Pentakosta. Kita tahu, kita ngalami di tahun 70-an, gerakan Pantai Kosta itu luar biasa. Dan banyak sekali saya lihat hamba-hamba Tuhan itu mengorbankan segala sesuatunya untuk Tuhan. Saya seringkali kok pelayanan ke desa-desa, saya ngelihat banyak sekali, terlebih lagi khususnya GPDI. Gereja GPDI itu kebanyakan adalah rumah hamba Tuhannya sendiri. Betul atau betul? Bahkan setiap hamba-hamba Tuhannya, pendeta-pendetanya, dia rela berkorban demi apapun untuk Tuhan. Rumahnya sendiri diberi, tanahnya sendiri diberi untuk kemuliaan Tuhan. Tidak hanya cuma hidupnya, tidak hanya cuma waktunya. Tapi harta kekayaan yang dia punya, dia persembahkan untuk Tuhan. Itu adalah orang-orang yang benar-benar yang ngalamin namanya api Tuhan ada di dalam hidupnya itu gede. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau api Tuhan di dalam hidupmu, api kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupmu itu gede. Itu akan membakar kedaginganmu. Jadi hidup kita akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita benar-benar kerinduan hidup saudara dan saya hanya ingin mengenal dia lebih lagi. Hanya ingin dekat sama dia lebih lagi. Kita mulai menjauh dari keinginan-keinginan kedagingan. Keinginan-keinginan duniawi kita. Saudara. Dan kita berjalan dengan api kuasa Roh Kudus kita di dalam tuntunannya. Kita benar-benar membawa iman kita semakin kuat karena kita mengenal dia lebih lagi. Kalau Bapak dan Ibu kita semua punya iman yang kuat. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Mau perang, mau ekonomi akan hancur, mau ada kerusuhan, mau ada apa? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa walau 1000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kalau Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, kalau Tuhan benar-benar melindungi kita semua, kita akan tetap tenang, kita akan tetap hidup. Kita akan tetap menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan mau mindset kita itu diracuni oleh iblis. Mengatakan bahwa ekonomi akan hancur, kehidupan akan semakin susah. Iya, dunia seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah ahli waris kerajaan sorga. Amin.
Kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup bukan berdasarkan dunia ini. Hidup bukan berdasarkan beritanya sosmed. Kita hidup bukan berdasarkan berita-berita yang dibuat oleh dunia. Tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita mau lebih percaya mana? Lebih percaya sosmed atau percaya firman Tuhan? Kalau kita mengaku bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa roh Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, pribadi Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Kita mengimani semua yang difirmankan Tuhan. Kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan akan terus diangkat oleh Tuhan. Akan dijagai, akan disertai. Amin. Oleh karena itu betapa pentingnya, betapa perlunya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bukan hidup berjalan sesuai dengan keinginan kedagingan kita. Kenapa sih Pak Roh Kudus perlu penting gitu ya? Ayo kita buka di Yohanes 16 ayat 7. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Ini Tuhan, aku besar, jika aku pergi akunya besar, ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mengatakan bahwa lebih baik aku pergi kembali kepada Bapa, supaya penghibur itu akan aku utus kepadamu. Tuhan Yesus mengerti bahwa betapa pentingnya pribadi Roh Kudus buat hidup saudara dan saya. Sampai Tuhan ngomong bahwa lebih berguna bagi kita semua jika Tuhan Yesus itu kembali ke rumah Bapa. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak kembali ke rumah Bapa, penghibur itu tidak akan datang kepada saudara dan saya. Tetapi jikalau Tuhan Yesus itu pergi kembali ke rumah Bapa, aku akan mengutus dia kepada kita semua. Saya yakin Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, itu adalah ada suatu hal yang luar biasa pentingnya. Saya kira percaya, siapa yang sudah menikah dan punya anak? Angkat tangan. Khususnya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak punya anak, ya, mau kemanapun, mau dimanapun, gak kepingin kan ninggalin anaknya karena sayangnya, karena cintanya. Tapi saudara, Tuhan Yesus ini, kalau saya renungin firman ini, kenapa sih Tuhan Yesus mau meninggalkan saudara dan saya yang adalah anak-anaknya, dia tinggalkan kembali ke rumah Bapa, ke surga. Gak mudah saudara. Tuhan Yesus mengatakan ini pun gak mudah. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa ada hal yang lebih penting buat hidup kita anak-anaknya untuk dia kembali. Supaya pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus, itu benar-benar dicurahkan buat hidup saudara dan saya. Intinya apa? Kalau bapak di dunia kepingin deket anaknya, tidak mau ninggalin anaknya karena sayang, karena cintanya, ingin menemani terus. Sama Tuhan juga kepingin seperti itu. Tapi Tuhan saudara lebih dari bapak yang ada di dunia. Amin. Dia enggak hanya ingin menemani saudara dan saya. Tapi dia pengen benar-benar bahwa pribadi Tuhan yang lain yaitu Roh Kudus itu ingin tinggal dalam hidup saudara dan saya. Pengen diam tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kepingin benar-benar, dia itu pengen benar-benar berjalan bersama saudara dan saya. Menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidup saudara dan saya. Dia kepingin manunggal saudara. Dia ingin bersatu dengan saudara dan saya. Ini yang Tuhan pengen nih. Supaya Tuhan itu benar-benar, bahkan kalau kita mau baca renungi firman Tuhan yang lain, bahwa Roh Kudus itu loh mengerti keluhan-keluhan hidup saudara dan saya. Yang kadang bahkan yang tidak terucapkan dalam hidup kita. Dia pengen tinggal di hidup saudara dan saya.
Makanya itu perlu yang namanya anak Tuhan untuk benar-benar hidup berjalan dengan Roh Kudus. Kita baca lagi di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kita semuanya. Tuhan pengen diam di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan ketika kita mau benar-benar merelakan hidup kita untuk berjalan dengan pribadi Roh Kudus, kita banyak sekali mengalami manfaat yang luar biasa. Yang kita harus benar-benar mengerti, kita harus benar-benar tahu. Apa aja Pak manfaat yang kita dapatin ketika kita benar-benar hidup berjalan dengan Roh Kudus? Yang pertama saudara, Roh Kudus akan menyertai kita. Seperti itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 tadi. Kembali ke ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika hidup saudara dan saya berjalan dengan Roh Kudus, saya yakin dan percaya hidup kita semua disertai dia selama-lamanya. Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan saudara. Tapi dia ingin menyertai hidup saudara dan saya selama-lamanya. Selama-lamanya itu sampai kapan saudara? Sampai saudara dan saya berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus. Sampai kita pulang kepada rumah Bapa, kepada rumah yang disediakan buat dalam hidup saudara dan saya. Sampai kepada Maranatha saudara. Terus manfaat apa yang kedua? Kita buka di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Amin. Bahwa manfaat yang kedua ketika kita mau hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu akan memimpin hidup saudara dan saya pada seluruh kebenarannya. Jadi hidup saudara dan saya ketika kita mau ngikut Tuhan, kita mau percaya sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak Tuhan. Dan kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Setiap hari, setiap langkahmu akan Roh Kudus bawa pada kebenarannya. Kita bisa nggak sih dengan kekuatan kita kepingin hidup benar. Tidak perlu agama, aku dengan kekuatanku, dengan kepintaranku, aku pengen hidup benar. Bisa nggak saudara? Tidak bisa. Saudara. Bahkan ketika saya sudah percaya Tuhan Pak, saya sudah melayani Tuhan Pak, saya sudah seperti ini Pak. Tapi kadang saya masih jatuh dalam dosa Pak. Karena saya memiliki kelemahan ini, kelemahan itu Pak. Ini kita sebagai anak Tuhan perlu untuk hidup berjalan bersama Roh Kudus. Supaya Roh itu yang memimpin hidup saudara dan saya pada kebenarannya. Kita selalu dibenarkan, selalu diingatkan, selalu diluruskan. Kalau kita nggak hidup dengan Roh Kudus, siapa yang membenarkan hidup saudara dan saya? Mau orang lain pun ngingetin kita saudara. Kalau kita sudah punyanya mau ya mau gitu ya. Jadi yang kedua bahwa Roh Kudus akan memimpin kita pada seluruh kebenarannya. Bukan cuma hanya seluruh kebenaran, bahwa dia akan juga memberitakan hal-hal yang akan datang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terus, manfaat yang ketiga saudara. Kita buka di Yohanes 14 ayat 26. Kalau baca firman Tuhan yang keras saudara. Amin. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hal yang ketiga, bahwa Roh Kudus akan mengajarkan apa saudara? Segala sesuatu. Apa itu Pak segala sesuatu? Apa segala sesuatu Bapak Ibu? Semuanya. Semuanya tentang apa? Semuanya tentang segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup berjalan dengan Roh Kudus itu enak-enak Bapak Ibu. Lihat tadi. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kita itu tidak bisa apa? Yang kita tidak mampu apa? Kita cuma mau bergaul karib dengan Roh Kudus, mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Mau tentang apa? Bisnis. Mau tentang apa? Masak. Ibu-ibu masak. Mau tentang apa? Keorganisasian. Mau tentang apa? Segala sesuatu. Firman Tuhan katakan segala sesuatu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Makanya saya kalau renungkan. Kenapa bahwa Tuhan Yesus itu disebut Rabi. Tuhan Yesus itu disebut Guru. Karena pribadi Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus. Dia juga guru, saudara. Mengajarkan segala sesuatu. Saya kadang-kadang saudara, kalau baca firman itu kalau nggak ngerti, ini maksudnya apa ya Roh Kudus? Saya selalu ingin melatih hidup saya untuk selalu ngobrol sama pribadi Roh Kudus. Ajari aku Roh Kudus, gini-gini. Dan setiap kali ketika saya mulai menginjil gitu saudara, mulai ngobrol sama teman saya yang beda keyakinan, dia mulai bertanya-tanya gini. Disitulah Roh Kudus ngingetin saya. Ayat-ayat yang pernah saya baca itu dimunculin. Diingetin, ini loh ayatnya. Ini loh kata-katanya. Makanya itu perlu yang namanya kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Baca firman perlu. Bergaul karib dengan Roh Kudus perlu. Supaya Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Wah, kalau saudara ngalami hidup seperti itu. Nanti kalau saudara ngalami, saudara akan tahu rasanya betapa enaknya, betapa merdekanya hidup. Ya. Terus, yang keempat saudara. Kita buka di Kisah Rasul 1 ayat 8a. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 8a sampai situ dulu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Enak enggak saudara? Siapa yang ingin hidupnya mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya? Kata, hiduplah bergaul karib dengan Roh Kudus. Hiduplah berjalan dengan Roh Kudus. Kalau orang dunia aja saudara ingin mencari kuasa itu ke gunung, ke laut, puasa, bertapa gitu saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau hidup kita berkuasa, kita harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Kita setiap langkah kita dalam kehidupan ini berjalanlah bersama Roh Kudus. Maka hidupmu akan penuh kuasa. Kuasa apa aja Pak? Mari kita buka di Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang-orang yang percaya? Saudara dan saya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Kuasa ini yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Betapa luar biasanya janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mau bergaul karib dengan roh pribadi Tuhan yaitu Roh Kudus. Kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa ini Bapak Ibu. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan ditipu oleh iblis. Kita mengalami khawatir, kita mengalami ketakutan kalau ada setan. Kita yang terbirit-birit, bukan setan yang terbirit-birit. Benar atau benar?
Kalau ada orang kesurupan, lari duluan. Saya dulu juga takut Bapak Ibu. Tapi ketika saya mengenal pribadi Tuhan, saya mulai bergaul karib dengan Tuhan. Saya punya tim yang dijuluki Ghostbuster. Iya Bapak Ibu. Setiap minggu kita doain pelepasan orang. Setiap minggu kita ngusir setan. Tapi bukan oleh karena kuat dan gagah saya. Tapi semua oleh karena kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Siapa yang tidak ingin punya kuasa seperti ini? Kita harus sadar bahwa kita anak-anak Tuhan, ahli waris. Hidup anak-anak Tuhan, hidup kekristenan saudara dan saya, harus penuh kuasa. Jangan jadi kekristenan yang melempem, saudara. Amin. Kristen cuma datangnya Paskah sama Natal gitu ya. Jangan, saudara. Kalau kita mau benar-benar bergaul karib dengan Roh Kudus, berjalan bersama Dia, hidupmu akan penuh kuasa. Engkau akan berjalan dalam ketidakmustahilan. Apa yang mustahil bagi dunia, bagi kita sebagai orang-orang percaya, enggak ada yang mustahil. Amin. Terus yang kelima, kita buka di Kisah Rasul 1 ayat 8b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kalau kita benar-benar hidup, kita benar-benar berjalan bersama Roh Kudus, bahwa hidup saudara dan saya itu akan menjadi saksinya Tuhan. Amin. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, seperti lagu tadi saudara, ketika ada hadirat Tuhan, karena ada pribadi Tuhan dalam hidupmu, orang akan melihat buah-buah Roh Kudus itu terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mereka akan melihat, ini orang Kristen. Oh, ada Yesus di dalam dirinya. Ya, hidup kita otomatis menjadi saksinya Tuhan. Waduh, orang ini baik ya, memberi aku makan. Orang ini baik yang memberi aku tumpangan. Ini pasti murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan kepingin saudara saya ini juga menjadi saksinya. Bukan cuma di rumah, bukan cuma di kota Surabaya, atau di dalam pekerjaan, tapi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksinya Dia. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, amin. Supaya kehidupan saudara saya ini benar-benar menjadi banyak berkat buat banyak orang. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kalau hidupmu benar-benar api kuasa Roh Kudus itu benar-benar menyala di dalam hidupmu, kau akan menerima ini semua. Terus yang terakhir, senang kalau yang terakhir biasanya. Haleluya. Kita buka di Efesus 4 ayat 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Siapa yang pernah kredit di bank? Loh Pak, kok tanya kredit di bank segala sih Pak? Siapa yang pernah jual beli rumah? Jual beli barang? Haleluya, puji Tuhan, diberkati Tuhan semua. Di sini enggak ada Pak, di luar sana banyak. Saudara, kita tahu sama-sama ini. Fungsi materai itu apa saudara? Sah kan? Ketika seseorang itu melakukan perjanjian jual beli atau perjanjian apapun itu, ketika dia tanda tangan harus di atas, biar sah secara hukum. Materai di dunia aja itu menyatakan sah di atas hukum. Terlebih lagi saudara, firman Tuhan katakan apa? Janganlah kita ini mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan siapa? Hidup saudara dan saya ini dimateraikan sama Roh Kudus. Roh Kudus yang memeteraikan hidupmu dan hidup saya. Berarti hidup saudara saya dimateraikan menjelang apa? Hari penyelamatan. Kenapa menjelang hari penyelamatan? Kenapa Bapak Ibu?
Karena ketika menjelang hari penyelamatan, ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, saudara dan saya itu sudah sah dalam milik kepunyaannya. Saudara dan saya adalah sah. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Saudara dan saya sah. Kita adalah ahli waris janji-janji kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya sah. Kita memiliki rumah yang Tuhan Yesus sediakan buat hidup saudara dan saya. Amin. Ini yang kenapa Tuhan anggap bahwa Roh Kudus itu penting. Kenapa Tuhan mau merelakan aku tak kembali ya wis. Lebih berguna aku kembali ke rumah Bapak supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Untuk menyertai, untuk melakukan segala sesuatu. Untuk kebaikan kita. Untuk menjamin hidup saudara dan saya. Bahkan menjelang hari keselamatan. Supaya kita itu sah. Bahwa kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Amin. Kalau kita nggak dimateraikan. Kita nggak sah loh. Di dunia aja nggak sama tadi Pak ya. Kalau ada tanda tangannya. Saudara datang ke. Oh ini punya saya ini rumah saya. Lu mana Pak perjanjian jual belinya? Tanda tangannya cuma bisa nggak di atas materai, nggak dimateraikan. Gak sah saudara. Cacat hukum kalah nggak diakui sama negara. Sama kalau kita nggak ada materai. Kalau kita besok suatu saat kita berbaris menuju gerbang kerajaan surga. Loh gak ada materainya. Gimana saudara? Asal loh saudara. Asal loh. Ya itulah saudara. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau bergaul karib dengan Roh Kudus. Kita mau berjalan bersama Roh Kudus. Amin. Ingat. Bahwa Roh Kudus itu akan manfaat yang kita dapat itu. Roh Kudus akan menyertai hidup saudara. Roh Kudus akan memimpin kita pada kebenarannya. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Roh Kudus akan menjadikan saudara dan saya saksinya. Dan Roh Kudus yang telah memateraikan hidup saudara dan saya. Menjelang hari penyelamatan. Amin. Dan yang terakhir. Telas ini saudara. Kita buka di Matius 12 ayat 31 sampai 32. Saya cuma mau mengingatkan ini sebagai penutupan saudara. Jangan kita mau diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kita ditakuti kalau Roh Kudus begini, Roh Kudus begitu. Bingung namanya otak ini. Otak kita cuma segini saudara. Gimana kita mau memahami Tuhan yang tak terbatas. Selain hanya satu, kita mau mengenal Dia lebih lagi. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus, Kita baca selanjutnya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di mana? Di dunia ini dan di dunia akan datang pun. Wow. Saya kalau baca firman Tuhan ini ngeri, saudara. Kenapa Tuhan Yesus mengerti bahwa pribadinya, yaitu Roh Kudus itu begitu penting buat hidup saudara dan saya. Begitu dahsyatnya buat hidup saudara dan saya. Makanya GPD itu mengerti apa yang namanya api Pentakosta. Api kuasa Roh Kudus itu betapa pentingnya dalam hidup kita. Itu yang mengubahkan, itu yang yang membawa saudara dan saya memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kemerdekaan demi kemerdekaan yang baru. Amin. Ini saudara. Karena begitu pentingnya firman Tuhan sampai mencatat. Kalau hujat, mengata-ngatain, oh orang tidak percaya Yesus gini-gini. Masih diampuni. Tapi hujat terhadap Roh Kudus, gak diampuni. Saudara. Makanya kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus hati-hati. Kalau ada mulai perdebatan, mulai angin pengajaran kiri kanan gini, sudah lebih baik kita tutup mulut dan diam. Lebih baik kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita mau, Tuhan, Roh Kudus, ajari aku. Aku ingin kenal Engkau lebih lagi. Amin. Itu saudara. Firman Tuhan pagi hari ini semoga kita semua diingetin. Dan saya rindu bahwa api Pentakosta, khususnya
gereja Pantai Kota di Indonesia itu dibangkitkan apinya. Ya, dibangkitkan apinya. Supaya anak-anak mudanya itu mulai berkobar-kobar lagi. Saya dulu kalau ikut youth camp itu 1.000 anak muda. Di sekolah Alkitab Batu sana itu, saudara. Tapi sekarang sudah mulai kurang, saudara. Oke, saya undang saudara, Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, worship leader, singer untuk maju ke depan. Diingat saudara ya, bahwa kita hidup bersama Roh Kudus, bersama Tuhan itu luar biasa, saudara. Mari kita sama-sama buka kedua tangan kita mau nyembah Tuhan, kita tutup mata. Pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Ngomong dalam setiap hatimu, Roh Kudus, ajari aku untuk menyembah Engkau lebih lagi. Bawa aku untuk lebih melekat kepadamu lebih lagi, Roh Kudus. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini ya Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin setiap kami lebih lagi, Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu saudara. Minta bahwa Roh Kudus memenuhi setiap hati dan hidupmu. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka Saya mohon Bapak Yongki berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu Tuhan, membawa pujian kami naik ke hadapan-Mu, membawa Tuhan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Kau memberkati kami lagi dengan makanan firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa kami hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa kami hidup
harus bergaul erat dengan Engkau ya Tuhan. Supaya kehidupan kami ini disertai, supaya kehidupan kami ini memperoleh segala kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami ini Tuhan punya kuasa-Mu, dan supaya kehidupan kami ini menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan hidup kami Tuhan, hidup yang diubahkan Tuhan seluruhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau utus hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau utus hamba-Mu Bapak Yogi Kurniawan ini untuk membangun iman roh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan untuk gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami umat-Mu ini Tuhan, tidak cuma menjadi pendengar saja Tuhan, yang menikmati firman-Mu ini pagi hari ini kemudian untuk kami lupakan. Tetapi biar firman-Mu itu menjadi benih yang tumbuh di hati kami ini Tuhan. Benih Tuhan yang hidup, benih yang berbuah Tuhan. Untuk kami ini memberi makan umat-Mu yang lain di luar sana. Untuk hidup kami ini juga menjadi kesaksian-kesaksian dan menjadi berkat Tuhan di luar sana. Untuk kami ini menjadi garam dan menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami, karena Engkau memateraikan kami juga dengan Roh Kudus-Mu menjadi milik-Mu. Memberkati hamba-Mu yang masih muda ini, Bapak Pendeta Yogi Kurniawan, pakai di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya Tuhan, untuk Tuhan semakin luar biasa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita pujikan Indonesia bagi kemuliaan. Haleluya. Yesus kau Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesus kau Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Jauh depan satu bangun berdiri. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hari ini hari yang istimewa. Seluruh rakyat Indonesia memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan. Tuhan, kami juga Tuhan merasakan Tuhan Engkau campur tangan dan Engkau pagi hari ini berfirman melalui hamba-Mu. Engkau kirimkan hamba-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami pribadi lewat pribadi, supaya kami Tuhan dibebaskan dari segala sakit, segala dosa, segala hal-hal yang tidak berkenan Bapa. Biar Roh Kudus selalu menyertai jemaat-Mu, memberkati jemaat-Mu, melindunginya, memeterainya dalam hidup mereka masing-masing Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah nyampaikan firman-Mu, Engkau pakai makin hari makin berkenan, pembukaan firman-Mu dengan limpahnya, berkati pelayanannya, berkati seluruh keluarganya ya Bapa. Kemanapun hamba-Mu berada untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan Allah Roh Kudus menyertainya. Terima kasih Bapak, berkati leader, singer, berkati pemain musik, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, dan keberkat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curah